Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Video ini dibuat untuk memberikan feedback terhadap tugas yang sudah dikumpulkan melalui hebat di minggu lalu atau hari Jumat ya, terkait tentang mini project kalian dan kalian diminta untuk menuliskan dua bagian yaitu background dan yang kedua adalah literatur review. Kita mulai saja. Jadi, ada beberapa yang saya beri komen sekaligus saya sharekan komen saya melalui video ini. Mungkin ada 7 mahasiswa, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan feedback-feedback terhadap judul yang mereka pilih. Bukan berarti saya pilih-pilih dalam hal apa namanya, pilih-pilih dalam hal mana yang perlu dibahas, tidak. Tapi ini murni bagi mereka yang belum ada kesempatan mendapatkan feedback dari dosen yang bersangkutan. Ada beberapa teman-teman yang sudah mengambil proposal tesis, sehingga apa yang kalian lakukan ini juga jika temanya sama, sudah mendapatkan banyak-banyak feedback dari dosen yang bersangkutan di proposal tesis. Baik, yang saya mulai di sini adalah dari PDF dulu, kemudian ke MS Word dari hasil yang kalian kirimkan ya teman-teman. Judul adalah representasi apa yang kalian lakukan. Saya dulu pernah menyebutkan judul itu bisa menyampaikan teorinya pakai apa, metodenya pakai apa, itu paling tidak dua hal ya. Dan industrinya adalah di mana dia itu apa namanya permasalahannya itu muncul. Kalau dia lihat di sini, misalkan ya, Suicide in Indonesian Online News Media, berarti dia adalah menampilkan portrayal bunuh diri. Bunuh diri di sini, Anda perhatikan, ini adalah portrayal bunuh diri. Kata bunuh diri di media online Indonesia dalam pendekatan Corpus Assisted Discourse Studies. Jadi nantinya dia adalah dengan teorinya discourse, tapi datanya diambil dari corpus yang ada di media. Baik. HIV, AIDS, breast cancer dan sebagainya, suicide dan leading causes ada suicide ini banyak suicide, Malaysian news, kemudian suicide ada USA, kemudian penting yang perlu dilakukan di sini kalau Anda mau menampilkan suicide. Sebenarnya ini kan untuk menjaga bagaimana Anda memerankan role Anda mencegah suicide gitu ya. Melalui bagaimana sih dia itu uh, ditampilkan di media. Anda harus bisa di sini, kenapa kok suicide ini penting. Ini sudah ada alasannya suicide. Tapi lebih utama giringlah di Indonesia. Ini sangat penting sekali Anda harus menggiring di Indonesia. Karena apa? Menggiring di Indonesia, judulnya adalah Indonesian Online News Media. Sehingga semua berita-beritanya harusnya ada mengarah ke Indonesia, bukan lagi ke yang sifatnya sangat-sangat terlalu jauh. Ada Southeast Asian Nations, Southeast Asian Nation Societies, ada yang dari USA. Saran saya seperti ini modelnya adalah langsung kenapa kok suicide yang ada di mana di Indonesia. Dan ketika dia itu diulas dalam bentuk suicide, role Anda ini kenapa kok penting untuk diangkat dalam sudut pandang korpus dan dalam sudut pandang diskursus analisis? Apakah memang membantu dapat mencari sebab-sebab yang nampak apa ya istilahnya dapat mencarikan solusi yang tepat atau pencegahan-pencegahan atau mengetahui keadaan-keadaan mental health yang ada di Indonesia. Sampaikan di sini Anda adalah harus bisa memberikan urgensi kenapa suicide itu ditampilkan. Pertanyaan saya, ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau ini bahasa Inggris, harus ini kan suicide kan dalam bentuk bahasa Inggris. Saya rasa media Anda apakah nantinya bunuh diri atau memang key-termnya yang dicari adalah suicide. Itu harus bisa dibedakan suicide di sini dalam bahasa Indonesia bunuh diri dan bahasa Inggris. Saya rasa tidak ada masalah dengan pendekatan Corpus Assisted Discourse Studies karena ini nantinya dia pendekatannya discourse. Nah, kalau misalkan seperti itu, harusnya juga bisa disampaikan kenapa di Indonesia, bukan lagi di luar. Sudah betul dia ada menyampaikannya fenomena kebahasaannya, tapi sampaikan juga bahwa kenapa sih selama ini media itu. Nah,
Ini sudah crucial role in shaping public perceptions, awareness, bla 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 bla. Kalau Anda bilang begini, ini harus ada yang namanya references. Ya. Oke, kemudian hubungkan sebenarnya kenapa kok dia korpus, apa itu korpus yang bisa membantu jawaban curiosity Anda. Nah, ini awalnya kalau literatur review memang betul corpus assisted discourse studies, awalnya kan dari DA ya, discourse analysis, kemudian turun corpus assisted discourse studies. Sehingga saran saya ada DA dulu, kemudian corpus studies. Mem, ini possible untuk diangkat? Possible. Karena dia adalah bisa diperdalam lagi. Saya rasa sourcesnya juga bagus-bagus karena dia uh, apa juga berasal dari beberapanya adalah dari ini ya, dari jurnal-jurnal. Penting diingat di sini ada Verklo. Verklo di sini adalah buku bubble-nya untuk membedah apa namanya, untuk membedah apa isi berita di situ ya. Jadi ini kemungkinan boleh dilanjutkan, asalkan ada beberapa yang sifatnya tadi yaitu kata-kata suicide dengan bunuh diri. Karena ini adalah dengan bahasa Inggris, Anda apakah memang online newsnya medianya di Indonesia itu yang pakai portal-portal bahasa Inggris? Itu harus dijelaskan kenapa pemilihannya dan apa yang membedakannya dengan bahasa Indonesia. Jadi timbang daripada yang menjelaskan di luar lebih baik di sini. Oke ya. Baik, kemudian kita di sini ada berikutnya, yaitu Pratista. Saya tidak bisa menangkap judulnya apa. Di sini saya nggak agak sedikit bingung. Anda ini mau mengatakan, mau mengungkapkan fenomena-fenomena ini. Harus dipahami apakah ini disebut kata kasar atau kata umpatan. Ya, ya, apakah memang istilah-istilah ini adalah kata kasar atau kata empatan? Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, terus kenapa dengan kata-kata kasar ini? Saya belum bisa menangkap kenapa sih dengan kata-kata kasar ini. Sehingga kalau kita tahu ini ada Tulungagung, ada WhatsApp, ada aplikasi video, bagaimana penggunaan bahasa kasar sebagai alat komunikasi dan bahasa kasar dapat digunakan sebagai penanda identitas sosial. Kalau itu adalah penanda itu, Anda harus bisa menunjukkan bahwa itu apa ya, kembali lagi urgensinya, sehingga kalau Anda kepingin menjadi curious ya terhadap penanda sosial, penanda identitas sosialnya siapa, orang Surabaya. Kalau dilihat di sini ada beberapa yang sudah membahas ya di sini, tapi lihatlah slang, politeness, identity, interaction, landscape, native Surabaya, variations, slang, slang, morphological process, slang. ah, Saran saya untuk yang mendapatkan judul Cuk yang ini, Cuk Dasmu ini ya, saran saya ininya lebih divariasikan Mas, sehingga di sini tuh belum mengerucut mereka itu mau kau mau menariknya kemana. Ini adalah slang, reflection social identity. Mau identity berarti harus bisa tampilkan di dalam jurnal-jurnal yang sifatnya identity hubungannya dengan slang. Saya rasa di sini masih kurang apa itu namanya sources-sources yang berasal dari apa ya namanya berasal dari jurnal teman-teman. Saya tekankan pada jurnal sehingga jurnal itu memberikan insight Anda ini mau dikemanakan. Ketika saya melihat ini saya bingung mau dikemanakan sih sebenarnya kata-kata kasar ini. Kalau menurut saya itu bukan kata-kata kasar tapi kata-kata yang sifatnya umpatan, sparing words kan. Harus words apakah ada? Harus words dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Mohon perhatikan referensinya Mas, sehingga Anda harus memperbaiki referensinya. Coba kau lebih banyak baca tentang swearing words, hubungannya dengan identity sosial, sehingga Anda bisa mendapatkan banyak-banyak insight. Oh, saya mau digunakan ini, ininya itu. Nariknya biar gampang.
Saran saya yang pertama yang perlu diperbaiki adalah referensinya. Jangan referensi yang sifatnya buku. Lebih baik dan proceeding, tapi yang jurnal-jurnal internasional yang bagus, Mas. Ini jurnal ilmiah tidak, ini tidak, ini tidak, ini oke. Akhirnya kan dia jatuhnya slang. Apakah cok dasmu itu termasuk slang? Kita kan juga tidak tahu. Saran saya, either kamu menggunakan slang, yang kedua adalah swearing words. Dan yang ketiga adalah social identity. Itu cari referensinya nanti biar Anda mendapatkan insight mau dikemanakan studi ini. Mem, apakah ini bisa lanjut? Saya belum bisa mengatakannya. Karena saya belum mendapatkan bagaimana ini, apa namanya, kemananya itu belum dapat. Seperti itu ya. Berikutnya adalah analisis bahasa tiga iklan sampo Unilever 2001 dengan menggunakan metode transkripsi. Mas Bagas, karena ini semuanya adalah mau dikemanakan juga tidak ada. Misalkan ya, analisis bahasa. Analisis bahasa adalah terminologi yang besar sekali. Tiga iklan sampo Unilever, sam bla 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 itu adalah di mana adalah industri permasalahannya dia muncul. Yang menjadi masalah judulmu itu adalah ini mau dengan apa Anda itu membedahnya ini apa dengan pendekatan apa? Analisis bahasa ini analisis bahasa yang broad sense. Analisis bahasa yang seperti apa yang Anda maksudkan? Dua, jadi Anda ini misalkan 2001. Saya tidak tahu Anda kan sudah lahir atau belum. 2001 itu terlalu lama kalau menurut saya. Jadi Anda harus bisa menunjukkan kenapa kok ini masih penting untuk dilakukan. Apapun itu pilihannya objeknya teman-teman, Anda wajib memberikan argumen. Pasti akan ditanya, why shampoo Unilever? Kayak tadi suicide, why suicide? Kayak tadi swearing words, kita misalkan jangan condasmu dan apa sebagainya tadi, temannya, why Anda memilihkan itu? Nah ini kan terlalu lama juga sehingga saya akan rasa ini kenapa sih tadi angkat gitu ya? Oke, kita lihat di sini variasi language variations. Saya ini tidak tahu yang dimaksud dengan transcription methodnya itu transcription apa ya? Apakah selama ini kan transkripsi di bagian mana ditranskripsikan dari ini ke sini, dari lisan, misalkan ada video, kemudian kita download transkripnya. Saya belum mendapatkan transcription yang Anda maksud di sini apa. Sehingga kalau adalah proses transkripsi ini dia adalah metodenya. Gitu kan? Ini metodenya. Nah, kalau misalkan itu sebagai teori, apakah ada memang teori transkrip? Mem, apakah ini bisa lanjut? Sangat susah. Kamu harus banyak-banyak baca terkait tentang makanya ini mau dikemanakan, gitu ya. Ketika saya lihat referensinya ini sebenarnya mau dikemanakan nih penelitian Mas Bagas Kara ini ya. Saran saya lebih banyak baca dan tentukan bolehlah ambil apa eh, ya, dalam suatu fenomena yang hubungannya dengan iklan boleh. Biasanya iklan itu pendekatannya nanti multimodality. Oke? Berikutnya di sini punya Mas Bifan. Bifan boleh, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Don't taking interruption during BBC interview. BBC interviewnya punyanya siapa? Gitu kan. Kenapa? Ada apa sih sebenarnya permasalahan di BBC interview itu? Apakah Anda merasa tone takingnya bagus, interruptionnya bagus, sehingga dia menaikkan sopan, tidak ada apa dan lain sebagainya. Jadi Anda harus bisa menampilkan BBC, kenapa itu BBC. Ya. Kemudian to taking the interruptions, ada beberapa banyak judul level mahasiswa yang judulnya seperti ini, turn taking di mana conversational analysis. Yang perlu diperhatikan Anda levelnya S2 harus bisa menampilkan sesuatu yang behind turn taking itu sendiri. Ya, behind turn taking itu sendiri. Kalau BBC, saran saya Anda pakai critical discourse analysis saja. Ada sesuatukah dia yang ketimpangan-ketimpangan BBC sampaikan?
Ataukah ada? Tidak. Itu boleh disampaikan. Turn taking dan interruption sebagai teorinya, ya, ini adalah nanti saran. Kemudian BBC interviewnya itu adalah ya di mana dia berada, bla 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 bla. Kalau misalkan Anda BBC tidak perlu mengangkat novel, ya, tidak perlu mengangkat novel karena BBC sifatnya live, novel beda, jadi agak sedikit beda aura, bukan auranya ya, tipe-tipe, bukan apple to apple untuk dibandingkan. Saran saya memang Anda carilah critical discourse analysis terhadap debate, terhadap berita, terhadap yang sifatnya live actions-nya, bukan pada novel. Oke. Conversational saya tidak masalah, bisa digunakan nantinya. Interruption juga bisa digunakan. Conversational analysis. Anda boleh menggunakan conversational analysis. Tapi Anda harus bisa menyampaikan di balik itu ada makna apa. Sekali lagi, ini bisa lanjut. Tapi harus bisa apa istilahnya, bisa lanjutkan mau ke tesis, mau ke yang lebih besar bisa. Tapi harus diperhatikan apa yang membedakan ini dengan level S1, Anda harus bisa mengungkapkan di balik itu. Yang kedua adalah kenapa BBC, Anda harus bisa menyampaikan apakah ada ketimpangan, ada hal yang rasis lah apa dan apa sehingga Anda tertarik kepada BBC. Seperti itu. Afwan, kesalahan berbahasa, errors ya. Siswa SMK pada penulisan teks narasi. Sebenarnya saya memahami, oh ya 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 ya, oke 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 oke. Pertanyaannya saya satu, loh, ini penelitian sudah banyak dilakukan. Kemudian apa yang menjadikan berbeda dengan penelitian Anda? Itu saja. Kalau sudah banyak melakukan, apa yang membedakan? Kalau sudah dilakukan, kenapa yang kita lakukan? Gitu. Ya, nah itu Anda harus bisa memperkuat permasalahan di anak SMK-nya seperti apa dan berulang, 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 berulang. Tapi ini ya kan gitu ya di SMK kan, jadi Anda harus bisa menggali lagi di SMK itu sebenarnya ada permasalahan apa terkait tentang teks narasi dan kenapa kok SMK bukan SMA. Karena SMK misalkan kalau Anda lebih banyak ke praktek, Anda harus bisa memang menampilkannya. Bu, ini boleh lanjutkah? Bisa dalam tanda kutip, dalam arti ini itu Anda itu apa yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Toh semuanya sudah dijawab di SMP, di SMK semuanya sama lah. Kemudian apa? Kalau misalkan itu sama, penulisan berbahasa dilakukan sesuai dalam teks narasi dan faktor penyebab. Saran saya, carilah pengamatan ke SMK-nya dulu, kemudian di sini, tunjang pustakannya tidak masalah, di sini Anda harus mencari, coba baca-baca, baca-baca jurnal Kompasiana, saya pada teks berita, PSSI, Paresa, Pak Pendek. Oke. Iya, semuanya kan sama. Terus apa yang membedakan dengan Anda gitu loh. Kalau dia dari referensi saya, ya semuanya sama. Terus apa yang membedakan dengan Anda? Saran saya untuk Afwan, carilah yang berbahasa Inggris. Tadi adalah errors, morphological errors, syntactic errors, kata kuntinya. Dan sebagai second language context boleh. Kemudian ada kata kuncinya juga description text, narration text, boleh. Nanti bisa memberikan insight Anda mau dibawa kemana yang bisa membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya ya. Ini tentang Muslim naratif. Jadi bagaimana Muslim naratif di US media since 710. Dan ini 7 Oktober atau 10 Juli, saya tidak tahu. CCDA ya, Corpus Based Critical Discourse Analysis. Banyak yang sudah mencakup ini. Nantinya Anda harus membaca DA dulu, baru C, C, B, C, D, A. Ya.
Saran saya, ini kan korpus nih. Awalnya dari discourse analysis dulu, baru dia ditarik di korpus. Apa yang membedakan discourse analysis dengan korpusnya? Korpus assisted, corpus based discourse analysis, critical discourse analysis itu lahirnya dari discourse analysis, gitu kan? Digunakan dengan korpus. Dan kemudian apa yang membedakan? Nah, berarti ini kan Anda nanti fokusnya ke Muslim, kata-kata Muslimnya. Saya rasa saya lupa Baker kalau nggak salah. Di dalam bukunya Baker terkait tentang critical discourse analysis, corpus discourse studies itu salah satunya ada temuan yang hubungannya dengan Muslim atau Islam. Saya lupa. Silakan dibaca itu. Itu juga bagus untuk apa namanya, untuk memberikan Anda apa ya, insight mau dikemanakan. Ma'am, ini gimana? Saya rasa bagaimana Anda harus bisa menampilkan bagaimana biasanya media itu menampilkan Muslim di beberapa penelitian sebelumnya. Oke, ini adalah sosial. Oke, oke, Gaza. Ini tuh dalam sudut pandang United States. Dan ini juga Anda harus bisa membawa kenapa sih kok US media? Kenapa bukan Asian? Kenapa bukan European? Tapi Anda lebih cenderung kepada US itu yang harus bisa diperkuat. Mem, ini bisa lanjut? Bisa. Lebih diperkuat, diperdalam lagi dalam urusan kenapa Anda memilih US-nya, ada apa, dan saya sarankan Anda baca dari CDA turun ke Corpus Based Critical Discourse Analysis. Nantinya seperti itu untuk penelitian. Oke, terakhir, terakhir ini adalah tindak tutur ilokusi direktif Indonesia Got Talent. Sama teman-teman dengan sebelumnya, pragmatis lintas budaya. Kenapa kok Anda mau membandingkan Indonesia dengan Amerika? Konteksnya harus jelas. Pragmatik di dalam konteks Indonesia dan Amerika, dalam hal pujian dan tindak tutur itu harus sangat jelas benar-benar diberikan di dalam isu masalahnya dan di dalam nantinya di literatur review. Ada apa sih sebenarnya seperti itu? Sehingga kok Anda tertarik untuk eh, membandingkan antara Indonesia dan Amerika. Pasti akan ditanya, why America, not European? Why not Asian? Not Chinese? Not Japanese? Itu kan? Ya, bla 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 bla. Jangan katakan karena cana. Nah, ini kalau modelan seperti ini, teman-teman harus diperkuat dengan referensi. Siapa yang ngomong begini itu siapa? Kita tidak boleh asumsi. Dan di setiap latar belakang teman-teman dari setiap yang tadi wajib menunjukkan linguistik fenomenanya itu berangkat dari mana. Anda mengatakan misalkan begini ya, salah satu genre Indonesia menampilkan bakat intelektual pertukaran wacana yang dapat dari sudut pandang pragmatik. Ada apa dengan Got Talent-nya Indonesia dan Amerika? Contoh-contoh tindak tutur yang seperti gimana sih yang membuat dirimu penasaran harus bisa disampaikan di dalam latar belakang. Sehingga itu hal yang menjadi menarik kamu ada untuk membahasnya. Mem, bisa lanjut Kak? Bisa, saya rasa ini bisa dilanjutkan asalkan itu tadi kuat di dalam pemilihan pragmatik konteks latar belakang Indonesia dan Amerika. Kenapa? Dan itu tidak boleh asumsi, tidak boleh mengarang. Ini masih mengarang misalkan. Ini mengarang ini. Ini sifatnya mengarang, tidak berdasarkan referensi. Kita lihat referensinya ya. Referensinya belum ada. Jadi untuk Mas Gema harus dilengkapi referensis. Referensis ini bisa membantu saya dalam membantu Anda mau mengarahkan Anda ini lebih enaknya ditarik kemana gitu ya. Sehingga untuk berikutnya tolong paling tidak referensinya 15 teman-teman. Karena apa? Pernah saya jelaskan 5 itu untuk referensi terkait tentang teori, 5 itu di mana terkait dengan permasalahan dan 5 lagi adalah metodenya. Paling tidak itu 15. Oke, teman-teman. Sebagai kesimpulannya adalah yang lainnya nanti akan saya inputkan berdasarkan yang sudah saya baca melalui comments, tapi khusus untuk yang 7 ini saya tampilkan supaya kita bisa belajar bareng.
Pertama di sini adalah pasti akan ditanyakan kenapa memilih judul itu. Objeknya apapun itu pasti akan ditanya objeknya apa. Kenapa Anda tertarik di situ? Dan pastikan Anda ketika tertarik bukan hanya mengarang, tapi ada referensi-referensi yang menguatkan karangan. Kedua, lihatlah referensi-referensi yang sifatnya banyak-banyak internasional yang publikasinya lebih bagus. Bukan bermaksud meremehkan bahasa Indonesia, tidak. Ini membantu Anda untuk mau memberikan insight mau dikemanakan, ya. Terus yang ketiga adalah jangan lupa referensinya. Referensinya ini lebih baiknya 5 tahun terakhir untuk memudahkan Anda mencari tren-tren. Oh ini itu sekarang lagi gini loh, sekarang lagi gini loh, lagi gini. Ya teman-teman. Oke, tadi saya rasa saya sudah memberikan apakah ya atau tidaknya. Semoga kalian bisa tetap semangat untuk melanjutkan revisi-revisi yang nantinya akan diperbaiki untuk UAS-nya ya. Cukup sekian. Saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan menerima segala bentuk konsultasi di hari Selasa yang sudah saya berikan di jadwal WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.